Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah alamin. Di kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran PPKN. Eh, kita akan melanjutkan materi PKN di bab 2, yaitu mengenai ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam Undang-Undang 1945 itu ada konstitusi negara kita tercinta sebagai konstitusi negara. Di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dari negara lain. Ya, jadi kita punya karakteristik sendiri bahwa kita itu punya Undang-Undang 1945. Kalau negara lain tidak punya. Baik, di bab ini kita akan membahas ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia kalian pada saat ini sedang berpijak dan memetakan wilayah negara kesatuan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik, tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Nah, di sini ada ini ya, peta negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa di sini tergambar ada batas wilayahnya sudah jelas sekali bahwa dari Sabang sampai Merauke ini adalah wilayah kita, ya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 wilayah, ada wilayah darat, laut, dan udara. Kalau wilayah darat itu tentu saja kita bisa melihat dari kepulauan kecil ataupun kepulauan besar, ya. Dan batas laut. Nah, batas laut ini yang warna biru ini adalah batas laut wilayah kita. Kalau udara memang itu sebetulnya belum ada batasan ya. Ya, cuman hanya kalau udara itu bisa diukur dari batas laut dan udara darat. Itu adalah kepemilikan wilayah negara kita, ya, darat, laut, dan udara. Nah, kemudian Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, artinya kita ini sudah dikukuhkan bahwa terciptanya bangsa Indonesia, ya, dilambangkan yaitu merah dan putih. Kemudian ada batas wilayahnya, ini sudah ditentukan bahwa negara kita ini dikukuhkan menjadi negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya yang Bapak tadi sebutkan itu ya, berikut wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu diantaranya ada darat, laut, dan udara, ya. Baik, kita masuk ke wilayah darat. Wilayah darat ini adalah wilayah atau daerah yang berupa daratan. Untuk menentukan lain pada umumnya ditentukan dengan suatu perjanjian, batas-batas itu dapat berupa seperti berikut, yaitu ada batas alamiah. Batas suatu negara dengan negara lain yang secara alamiah, misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, dan hutan, ya. Atau bisa juga dibatasi dengan laut, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar, tembok, kawat berduri, dan pos penjagaan. Itu adalah pembatasan yang dibuat oleh manusia, ya. Nah, ini wilayah laut. Baik, untuk wilayah darat ini ada daratan rendah, ya, sedang, dan tinggi. Nah, itu wilayah darat. Kalau wilayah laut, dalam hal ini wilayah laut Indonesia telah diatur dalam pasal 5
sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Secara umum telah disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yaitu tentang kelautan, bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan, baik pulau-pulau besar maupun pulau kecil, yang merupakan satu kesatuan wilayah, ya, baik mengenai dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan historisnya. Yang batas-batas wilayah ini ditarik dari garis pangkal kepulauan, ya, bahwa pulau kecil itu dia tidak nempel dengan daratan kepulauan besar, ya. Tapi bukan berarti dia itu bukan berarti dia itu memisahkan diri. Memang itu sudah secara alamiahnya bahwa pulau kecil itu masih bagian dari NKRI, ya. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Kelautan juga telah disebutkan bahwa kedaulatan Indonesia tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 dan hukum internasional yang terkait dengan. Demikian wilayah laut suatu negara, dalam hal ini khususnya wilayah laut Indonesia, terdiri atas ini ada wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, ada laut lepas, dan kawasan dasar laut. Wilayah perairan meliputi semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Ada pula perairan kepulauan. Ini semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. Kemudian ada laut teritorial, adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Bahwa ini ada jarak-jaraknya, di mana walaupun pulau kita itu jaraknya jauh dari daratan kepulauan besar, seumpama pulau Jawa itu banyak pulau-pulau kecil dan jaraknya jauh dari pangkal pulau besar. Ya, yang Bapak tadi sampaikan bahwa walaupun dia jaraknya jauh, tapi itu masih ada di lingkungan daerah negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti pulau itu masih batas wilayah kita. Nah, batas wilayah ada pulau itu, ada laut lagi itu artinya laut itu masih wilayah dari kepulauan kecil kita. Berarti masuknya ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, ada wilayah yurisdiksi. Nah, wilayah ini bisa disebut zona, ya. Zona lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Nah, Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas tertular 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Ada landas kontinen. Nah, ini meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial. Sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen itu tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 390 mil dari lautnya sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman. Nah, ini adalah zona yang dimana laut itu adalah tidak sepenuhnya, ya, tidak semua batas laut itu dimiliki oleh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di situ ada laut lepas. Laut lepas itu kebanyakan itu tidak ada batasan untuk siapapun, untuk negara manapun, ya. Jadi kalau laut lepas itu artinya jauh dari batas wilayah manapun, kecuali dia sudah melewati batas laut lepas itu ada kepemilikannya baik dari negara kita ataupun negara lain. Makanya disebutlah di sini wilayah yurisdiksi dari zona tambahan. Ada zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Ini membahas bahwa
dari lebar dan luas itu sudah ditentukan dan disepakati oleh semua negara. Ya, jadi semua negara itu punya batasan laut, darat, dan udara. Nah, yang Bapak sebutkan tadi bahwa ada laut lepas di sini merupakan bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan kedalaman. Demikian disebutkan dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang kelautan. Aku ulangi, laut lepas itu tidak ada batasan untuk siapapun, warga negara manapun itu bisa. Artinya tidak ada sanksi ketika ada kapal laut melintasi laut lepas. Ya. Nah, ini ada kawasan dasar laut internasional. Kawasan ini merupakan dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang kelautan. Kewenangan negara kesatuan Republik Indonesia terhadap kawasan dasar laut internasional diatur dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang kelautan yang menyebutkan bahwa pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. Semua negara itu punya kesepakatan bahwa baik udara, laut, dan udara itu membentuk suatu kewilayahan dan perjanjian di mana ada kapal laut ya yang sekiranya tanpa izin, ya, contohnya ada orang Malaysia datang ke negara kita, ternyata datang ke negara kita itu tanpa izin, tanpa adanya komunikasi, ya, tanpa adanya undangan, tiba-tiba dia datang dengan cara ilegal. Nah, tiba-tiba dia mengambil ikan di perairan laut wilayah negara Indonesia. Nah, itu sudah dicamkan bahwa mereka itu akan dikenakan sanksi, ya, yang sesuai perjanjian yang ditentukan oleh suatu wilayah satu dengan wilayah lain. Contohnya wilayah satu itu wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Ya, itu biasanya akan dikenakan sanksi baik di dalam hukum kita ataupun di dalam hukum negaranya, ya, ataupun bisa didenda gitu. Nah, kemudian ada wilayah udara. Ini meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Nah, semisal ada kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara dan kedutaan perwakilan tetap di wilayah negara lain. Nah, kalau ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa kalau udara itu memang belum ada batasan sebetulnya, ya, susah. Cuman diukurnya itu dari batas laut dan pangkal darat kita, ya, baik dari batas kepulauan kecil ataupun kepulauan besar. Dan ketika dia itu pun kalau bisa diukur, ya, terlihat dari wilayah kita. Kalau dia lebih tinggi lagi gitu mengendarai pesawatnya, itu tidak akan diukur dari wilayah kita karena memang belum ada batasan. Seperti memang halnya kayak seperti ini, seperti laut lepas, ya. Seperti laut lepas, jadi belum ada batasan kalau di udara, cuman ada ukurannya dari darat dan laut. Itu adalah pengukuran batas udara. Baik, mungkin cukup sekian, ya. Nanti kita lanjutkan lagi materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Bapak mohon nanti jangan lupa absen di link absennya yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Silakan absen. Ya, mungkin hanya itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.